Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah Green Orchid rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, kalau habis lebaran ini memang suasananya kembali kepada yang baru lagi ya, memulai sesuatu. Memang kalau kajian-kajian habis halal bihalal ini kan pada banyak yang kekenyangan ya, banyak yang makan lontong sama opor, jadinya memulai lagi itu rada berat gitu, perlu perjuangan. Nah, mudah-mudahan kita kajian ini dan persis hari ini memang Syawalnya sudah habis. Sekarang masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Jadi dalam kalender Hijriah itu mulai dari Ramadan yang kita persiapkan untuk puasa dan ibadah, bulan pembakaran, mudah-mudahan dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Setelah itu kita masuk bulan Syawal, artinya peningkatan amalan. Jadi kita meningkat ibadahnya, hablum minallah hablum minan nas, termasuk kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Setelah itu jikalau kita sudah naik amalan kita, maka masuklah bulan namanya ke-11 Zulqa'dah. Zu itu artinya memiliki, Al-Qa'dah itu artinya kedudukan, kehormatan, kemuliaan. Kedudukan bukan berarti jabatan baru atau penghargaan yang baru atau pangkat yang baru, tetapi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Zulqa'dah, maka kita masuk di bulan yang terakhir dalam kalender Hijriah, namanya Zulhijjah. Zulhijjah itulah bulan haji. Kalau orang Jawa bilang Syawal itu bulan peningkatan, habis itu Selo. Selo itu di antara dua hari raya. Selo-selo, di selanya, di sela-selai bulan Zulqa'dah itu. Idul Fitri di bulan Syawal, Idul Adha di bulan Zulhijjah. Kalau kata orang Madura namanya bulan tekepek, bulan yang kecepit. Zulhijjah karena bulan haji, maka persiapan kita Idul Kurban. Nah, bulan Zulqa'dah ini masuk dalam salah satu namanya Arba'atun Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Selain bulan Ramadan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 1 berdiri sendiri, yang 3 berjajar. Yang berdiri sendiri itu namanya bulan Rajab. Yang gandeng itu Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Di 4 bulan inilah di dalam Islam tidak boleh berperang. Wah, tapi ini udah kadung perang nih, Iran ini gimana? Nah ya itu terjadwal soalnya. Tapi sebenarnya dalam Islam tuh apapun yang terjadi di bulan ini harus gencatan senjata. Ya, itulah perlu tahu kita tentang fikih perang ya. Tidak hanya fikih ibadah, tapi biar kita tahu fikih itu. Fikihnya itu ada 6 pembagiannya.
Termasuk kita ini fikih tarbiyah yang kita kaji itu. Ya, baiklah. Nah, ini untuk muqaddimah mengawali. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, dan kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Adakah keluarga Bapak Ibu atau tetangga kita yang hari ini rencana berangkat haji? Ada. Berapa orang kalau di Green Orchid sini? Iya. Diberangkatkan dari rumah apa diberangkatkan dari masjid? Seandainya bisa di take over sama takmir itu lebih bagus. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Jadi di beberapa masjid ada inisiatif bagaimana dari keluarga calon jamaah haji dengan takmir itu ikut mengkoordinir. Jadi semacam ini, kemudian nanti diberangkatkan dari masjid. Itu ada. Ada juga yang walimatus safarnya itu di rumahnya masing-masing, ngundang tetangganya dalam rangka untuk pertama menunjukkan rasa syukur. Jadi di dalam surat Ad-Duha itu perintahnya wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kamu udah dapat nikmat dari Allah, jangan ditutup-tutupi nikmat itu. Panggilan haji itu termasuk nikmat yang Allah berikan. Maka untuk berbagi kebahagiaan, tebarkanlah kenikmatan itu kepada orang-orang di dekatmu, zawil kurba, kepada orang-orang karib kerabatmu, saudaramu, termasuk tetanggamu. Kita ini bertetangga itu adalah termasuk orang yang paling dekat sama kita. Kalau ada apa-apa, tetanggalah yang akan kita mintai pertolongan. Maka hak-hak bertetangga itu tetap harus diamalkan. Kalau tadi saya katakan bahwa kenapa orang mau berangkat haji itu perlu mohon maaf, mohon doa, mohon pamit, itu karena ada akhlaknya dalam bertetangga. Orang kalau musafir itu memang doanya makbul. Nah, tapi orang yang di rumah, orang yang mukimin itu juga doanya makbul sama-sama. Jadi kalau kita mau berangkat, kenapa kok kemudian kita harus titip-titip sama tetangga atau kita pamitan sama tetangga? Karena kita nanti pergi untuk kembali. Karena orang itu pergi haji itu bisa saja berangkat mati. Ya Bapak Ibu, sadar nggak itu kalau berangkat haji itu bisa jadi berangkat mati? Karena pulang itu tinggal dua. Pulang itu bisa ke Baitullah, pulang juga bisa ke Rahmatullah. Kira-kira dipilih pulang yang mana? Mau ke Baitullah atau ke Rahmatullah? Semua kita ini pasti pulang ke Rahmatullah, cuman nggak berani aja bilangnya. Ya. Saya tahun 2023 itu membimbing 250 orang. 80 orang itu yang resiko tinggi, membawa komorbid, penyakit-penyakit bawaan stadium 1, stadium 2, 3, 4. Tapi juga ada 12 yang di kursi roda. Jadi saya harus kalau tawaf itu 3 gelombang. Gelombang pertama saya harus bimbing yang sehat-sehat dulu, biar mereka juga khusyuk, khudu dan tawaduk. Gelombang kedua yang sakit-sakit, biar ada yang dorong, ada yang bantu, ada yang mendampingi, gitu ya. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang uzur syar'i, misalnya mens, gitu ya. Harus kita sendirikan karena mereka juga punya hak untuk dibimbing.
Nah, ketika saya bimbing-bimbing yang sehat-sehat, godaannya beda dengan yang sakit sama mens. Gitu ya. Nah, tapi semuanya prinsipnya adalah kita ingin semuanya itu tiga-tiganya ini bisa pulang kembali ke tanah air. Tapi kan terserah Allah. Ada orang itu yang dipanggil cukup ke rumahnya saja, itu namanya ke Baitullah, dan begitu udah pulang kembali ke tanah air. Tapi akan yang dipanggil langsung, tidak ke rumahnya, tapi langsung menghadap Allah. Itulah idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dari jamaah saya 250 itu dengan kesehatannya itu sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Yang wafat di tanah suci itu 2 setelah selesai sempurna ibadahnya, selesai tawaf ifadah, selesai tawaf wada, ya, sudah tahallul sani. 2 yang saya ingat, dan dua-duanya saya bimbing sampai selesai. 1 wafat di Mekah, 1 wafat di Madinah. Dan meninggalnya enak semua. Enak itu dalam arti selesai ibadah mereka tidak ada tanggungan, dan kemudian dalam kondisi tidur. Nikmatnya mungkin kalau kita bisa iri dengan mereka, saya juga ingin wafat seperti itu. Sama seperti Mbah Marijan dalam kondisi sujud. Ya, begitu. Nah, makanya kalau amalan kita ini kita renung-renung, karena kita kan nggak tahu tuh, Pak. Memang ada orang jamaah haji yang minta mati di sana, itu ada. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi haji itu. Saya tanya, kenapa kok minta begitu? Ya, saya ingin dikuburkan dekat sama Nabi gitu. Wah gitu, ada yang cita-cita dikubur di Ma'la, ada yang cita-cita kubur di Baki katanya. Oh iya iya. Mbah Maimun itu ya Allah pilih lah ya, termasuk yang dikubur di sana lah. Dan ada orang yang memang tidak mau dibawa pulang ke tanah air. Tapi ada juga yang mati di sana, pengen pulang ke tanah air. Ada dulu. Namanya Gus Put, yang punya pondok pesantren di Tasikmadu. Nah, itu yang mengawal bapak saya waktu jadi petugas haji waktu itu. Kalau Kiai Bafakeh Situbondo yang mengawal kakak saya. Jadi ada orang-orang yang memang meninggal di tanah suci itu pengennya meninggal di sana dan wafat di sana dan dikuburkan di sana. Tapi ada yang pengen dibawa pulang karena mungkin dorongan-dorongan dari orang tua, dorongan dari keluarga dan macam-macam, sehingga dibawalah pulang. Nah, menariknya memang ini orang-orang yang wafat di sana itu Bapak Ibu dengan segala macam penyakitnya, ya memang belum tentu juga karena penyakit itu orang kemudian meninggal. Itu kan cuma lantaran saja ya. Nah, tapi kita ingin bagaimana orang beribadah itu betul-betul khusyuk, khuduk dan tawadhu sempurna sampai selesai. Nah, ini berangkat dari kita musim-musim haji seperti ini. Di beberapa daerah bahkan ada yang berangkat hajinya itu sebelumnya dibungkus dengan kain kafan. Jadi kalau Bapak Ibu scroll di YouTube ya, nanti dilihat adat istiadat sebelum berangkat haji. Jadi di beberapa tempat tuh ada Pak, jadi sebelum berangkat itu mereka berdua ini dibungkus sama kain kafan. Kemudian mereka betul-betul anaknya sudah dikasih wasiat, nah nanti Bapak Ibu ndak kembali ke tanah air, ini loh di rumah ini sudah dibagi semua ini gitu. Dan itu ada hikmahnya betul-betul, karena begitu anaknya ditinggal sama orang tua untuk haji, apalagi kalau zaman-zaman dulu itu tahun 50-an 60-an tuh mereka betul-betul berangkatnya itu 6 bulan.
itu mereka harus berjalan kaki, naik kapal laut, perjalanannya di laut itu panjang sekali berbulan-bulan, belum lagi di sananya, belum lagi kembalinya, itu betul-betul 1 semester. Bisa dilihat nanti itu mbah-mbah kita dulu yang pergi berangkat haji di tahun-tahun itu ya. Memang lama betul dan betul-betul ditinggalkan memang anak-anak itu. Nah sekarang ini kan 40 hari itu ya kira-kira kita ini selesai, habis itu orang sudah pada ini persiapan untuk pulang ya. Tapi kalau yang dulu betul-betul, dan sekarang ini relatif karena pesawat ya, maka itu relatif lebih cepat dibanding yang dulu-dulu. Walaupun di beberapa wilayah masih ada yang perjalanan darat, misalnya kalau dari Jordan perjalanan darat ya, beberapa wilayah Timur Tengah yang bisa ditempuh perjalanan darat. Maka ada orang-orang yang belum masuk checkpoint itu, ada yang jalan kaki. Nah, jalan kaki itu perkaranya ada yang kuat, ada yang enggak. Kalau yang kemarin nih, yang kasus kemarin tuh, ya matilah ada orang Indonesia yang mencoba untuk jalan kaki di padang pasir. Ya, itu sama dengan rally Paris-Dakar. Ribuan kilometer kalau memang betul-betul ditempuh. Nah, kondisi fisik kita beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa di wilayah gurun pasir atau Timur Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah maka kalau orang haji, orang beribadah itu disuruh untuk membawa bekal, watazawwadu, karena perjalanannya jauh. Tapi sebaik-baik bekal adalah fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekalnya datang ini. Nah, ini bekalnya datang. Sebaik-baik bekal adalah nilai-nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan itu apa? Bagaimana kita menjaga diri. Menjaga diri itu apapun harus dengan hati-hati. Karena haji itu bisa saja sekarang ini itu adalah hanya sekali kita seumur hidup. Karena apa? Karena menunggunya terlalu lama. Tidak seperti dulu. Orang bisa bolak-balik di tahun yang berikutnya gitu ya, sebelum ada waiting list. Di atas tahun 2005 lah kurang lebih. Setelah saya berangkat haji itu, mulai pendaftaran haji itu dibuka setiap saat. Kalau dulu cuma setahun sekali. Bulan Juni, Juli dibuka, setelah itu ditutup. Sehingga orang hanya bisa daftar di tahun itu saja, tapi juga bisa berangkat di tahun itu juga. Jadi kalau bulan Juni Juli berangkat, nanti musimnya kemudian tahun itu bisa berangkat. Tapi sekarang tahun ini kita daftar, 25 tahun lagi kita akan berangkat. Nah kan kita tidak tahu 25 tahun itu umur kita masih ada apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada di 25 tahun itu rezeki untuk daftar dan untuk pelunasan? Karena ongkosnya naik terus, makanya disebut ONH. Ongkosnya naik, bukan ongkos naik haji. Itu kalau bacanya kayak gitu. Tapi kalau ongkos naik haji, ongkos naik, tidak akan turun haji itu. Aslinya kalau Bapak tahu struknya yang dari pemerintah, itu totalnya haji kita itu sebenarnya adalah 100 juta. Itu Menteri Agama yang menyampaikan seperti itu. Subsidinya kepada setiap jamaah itu sekitar 40 juta. Jadi 40%. Kita disuruh bayar yang 60 juta tadi. Makanya kisarannya itu 60 jutaan. Tapi berdasarkan kurs dolar hari itu. Nah, jadi 60-nya 60 berapa terserah. Lihat fluktuasinya kayak gitu ya. Tapi namanya juga nilai tukar uang itu untuk dolar itu selalu seperti itu dan rupiah selalu melemah. Nah, kita selalu akan menjadi korban kurs uang secara internasional. Dulu zaman saya itu 2005 itu masih di kisaran ya 10 jutaan lah.
Tapi habis itu sudah, apalagi ada dana talangan ya, dan terus dolar meroket. Nah, nilai tukar itu karena berdasarkan tarif internasional, terus semua berdasarkan dolar. Jadi seluruh negara itu semuanya dikurskan pakai dolar, baru dia bayar berdasarkan uangnya masing-masing gitu. Tapi kalau seandainya nanti suatu saat nanti kita sepakat pakai dinar dan dirham misalnya ya, pakai uang emas misalnya, atau pakai uang apa yang kira-kira stabil, tidak berdasarkan uang dolar, maka ceritanya akan beda nanti. Karena kita masih dalam bayang-bayang dolar inilah, kemudian kita kalah, tidak bisa menentukan nasib kita sendiri dan tidak bisa menentukan tarif kita secara internasional. Beda ya sama euro ya, wilayah Eropa ya. Walaupun itu nilainya juga tinggi euro itu. Tapi dia memang stabil di wilayah mereka. Jadi Amerika yang sekarang masih bagaimana mempengaruhi wilayah-wilayah lain sehingga tarifnya pun ikut dia gitu. Nah, suatu saat nanti kalau seandainya kita bisa, nah mudah-mudahan lah itu akan bisa menambah stabilitas dan kemandirian kita dalam ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi urusan tarif untuk haji ini ternyata juga mempengaruhi kita semua. Nah, bersyukurlah kita ini Bapak-bapak yang sudah bisa berangkat haji duluan, mudah-mudahan hajinya haji mabrur, ya kan? Untuk mengulangi lagi itu memang waktunya panjang. Jadi kalau kita 25 tahun itu berarti, itu kalau 5 tahun itu kan berarti 5 periode presiden lah ya. Kita tidak tahu karena setiap hari itu peraturan selalu berubah. Antara kita, anak kita, cucu kita itu udah beda-beda sudah. Yang sekarang anak kita didaftarkan aja 25 tahun lagi mereka akan berangkat. Itu mulai dari anak kita itu di umur 12 yang sekarang. Ya seperti SD lah sudah. Itu. Nah, karena memang apa? Ya karena memang usianya anak balik itu di sekitar itu. Jadi itu pun ditambah 25 tahun lagi. Nah, jika kira-kira umur 12 itu ditambahi 25. Nah, berarti umur berapa ntar berangkatnya? Ya, di umur-umur 35 tahun atau sekitar 40 tahun. Itu pun kalau dia punya uang pelunasan. Ya, dan badannya sehat. Karena sekarang istitoahnya itu adalah berdasarkan istitoah untuk kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan dalam hal ini puskesmas yang memberikan surat sehat, itu yang menjadikan dasar utama. Walaupun punya uang belum tentu bisa berangkat. Belum lagi izin dari atasan kalau dia PNS, kalau militer izin dari panglima gitu ya, dari perusahaan kalau itu swasta. Nah gitu ya. Nah inilah penting Bapak Ibu sekalian. Kita sama anak-anak kita sekarang juga akan memikirkan itu ibadah penyempurna yang kelima itu, rukun Islam kelima itu gimana bisa seperti itu kalau kita tidak memikirkannya. Nah itulah pentingnya. Jadi haji menjadi ibadah masa depan yang bagaimana kita persiapkan mulai hari ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, berkaitan dengan tarbiyatul aulad fil Islam, bahwa haji itu ternyata isinya juga adalah tarbiyatul aulad, tarbiyatul usroh, pendidikan terhadap anak kita, pendidikan suami dan istri, pendidikan bagaimana sesama saudara. Karena di situ ada Nabi Ibrahim sebagai ayah, sekaligus sebagai suami, istrinya yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, dan anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Isinya bagaimana membangun Ka'bah. Berarti kita ini sebagai bapak ibu, ajarkanlah anak-anak itu dan suatu saat nanti bisa bangun masjid. Ya. Kalau anak kita jadi arsitek, tanamkan pada anak,
besok lek awakmu dadi arsitek, jadilah arsitek yang banyak gambar untuk masjid daripada gambar untuk gereja. Ya, yang banyak gambar untuk rumah Allah, bukan rumah orang. Walaupun hasilnya lebih banyak mungkin gambar rumah orang ya. Tapi ada itu arsitek-arsitek tuh yang saya kenal, dia itu sukanya itu mengamalkan apa ilmunya. Saya gambarkan ya masjidnya ya. Siapa tahu Pak Yus ya, ada yang gambarkan Masjid Al-Jannah ya. Padahal satu kali gambar tuh, kalau Bapak tanya sama arsitek tuh, mau berapa nilainya, tergantung mau-maunya dia. Sama dengan lawyer itu, hitungannya 1 jam berapa. Gambar itu Pak, kalau orang bisa gambar kayak Masjid Nabawi yang cabang Blitar, nah, Bapak Ibu kan pernah ke sana tuh, itu kan replika ya. Tapi dengan bahan yang sedemikian mahal, gambar yang sedemikian presisi, itu kan ilmunya yang mahal sebenarnya. Zaman Nabi seperti itu, bisa membuat seperti itu kan mahal. Masjid Kuba yang pertama kali Allah dirikan sampai kuat sampai hari ini, itu kan mahal. Nah, jadi kalau jadi anak-anak kita jadi arsitek, tirulah bagaimana Nabi Ibrahim. Kenapa kok ngajari Ismail untuk membangun Ka'bah? Maka Ismail itu punya ruangan sendiri namanya Hijir Ismail. Ya, kalau Bapak itu mengajarkan kepada anaknya, gunakan itu manfaatnya. Manfaatkan teknologi sekarang dengan zaman digital. Ya. Nah, tuh anak-anak kita itu sekarang banyak tuh. Ini Pak, saya punya gambar anak-anak arsitek itu. Di UIN itu ada anak yang mahasiswa yang memang dia juara gambar nasional dan internasional untuk masjid. Wah, nanti ukurannya sekian Pak, nanti lantainya 2, lantainya 3 itu jadinya kayak gini. Nanti bagaimana dengan modern, kalau imamnya batal kemana ya harus wudhu. Ini kalau saya batal wudhunya kemana? Nah, itulah dipikirkan. Enggak bisa begitu. Itu berarti gak modern. Udah sekelas Green Orchid, berarti sini harus ada pintu yang ada toiletnya. Ini ada toilet ya? Sepertinya ada toilet deh ini. Berarti itu harus ada pintu lagi. Saya pernah mengatakan gitu ke Masjid Al-Ikhlas tuh. Saya kalau batal kemana? Tapi nantinya, oh iya Ustaz ya, baru kami pikirkan itu ya. Jadi akhirnya itu ada lorong. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Masjid Nabawi ya, itu di depannya itu ada kan ruangan. Imamnya itu masuknya dari situ. Jadi ada ruangan, dia dikawal sama askar, masuk dari ruangannya sini. Nah, itu di sini, ini ada pintu. Nah, pintunya itu tembus ke pintu rahasia. Jadi kalau terjadi apa-apa, imam tuh harus diamankan dulu. Nah, bukan hanya masalah ini untuk peralatan, maintenance dan macam-macam untuk elektronik, tapi ternyata juga bisa untuk berwudu. Sehingga bisa jadi imamnya wudu kembali lagi. Saya pernah terjadi seperti itu. Tak lihat imamnya kok enggak ada. Ternyata wudu kembali lagi. Ini makmum tuh masih dalam posisi in waiting, nunggu. Tapi imamnya langsung bisa kembali. Tapi kalau kita enggak, kan imamnya jadi nunggu di depan. Makmum yang di tengah itu harus ngimami, maju mestinya. Tapi karena ini masjid internasional, enggak ada yang berani itu gantikan imam. Karena itu punya kewibawaan tersendiri imam masjid itu. Imam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu ya. Nah, kalau kita biasanya kan gitu ya. Imam begitu batal, makmumnya maju, seret yang di belakangnya, nanti kita kan kosong nih, kita ke situ masuk, yang di belakangnya maju lagi, kita masuk, sampai kita ke belakang baru wudhu. Nanti imam yang tadi batal akan menjadi makmum yang terakhir di belakang. Nah, tapi kalau di sini ada tempat untuk toilet emergency, begitu imam batal langsung bisa ke situ wudhu, dia kembali lagi meneruskan jamaahnya.
Nah, begitulah kira-kira skenarionya kalau itu terjadi suatu saat nanti. Jadi kan nanti gitu ya, masjid ini kan nggak akan begitu tuh gambarnya. Ini kan masjid darurat toh. Nah iya kan, gambarnya nggak akan begini Al-Jannah itu. Nanti pasti ada gambar yang bisa bikin kita amazing. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, perlulah suatu saat di pesantren-pesantren juga sekarang begitu, masjidnya menjadi ikonik gitu ya, menjadi ikonik. Ini siapa tahu anak ini siapa namanya? Kamu kok dari tadi kok umekai? Hah? Iya. Bagian apa kamu kok umekai? Hah? Ditutup tuh HP-nya. Dibalik HP-nya. Kamu tahu nggak apa yang saya katakan mulai dari awal tadi? Hah? Bisa ngulangi lagi? Nah, bisa dicatat? Dicatat apa nyekrol? Iya. Baik. Jadi kita kalau punya anak tuh persiapkan seperti bagaimana Nabi Ibrahim membekali anaknya. Ternyata yang diajarkan pertama kali adalah membangun Ka'bah. Makanya ada hijir namanya hijir Ismail. Satu-satunya orang tua dan anak yang dalam satu proyek besar itu dia gini loh caranya. Nanti bata tuh posisi gini, batu letakkan di sini. Itu mulai dulu sampai sekarang tuh kayak gitu. Betapa kekuatan seorang ayah sama anak tuh kalau pendidikan tuh sampai pada menata batanya, menata batunya gimana supaya kuat dan kokoh. Terus hijir Ismail kan di sebelah sana tuh yang ada talang emasnya itu. Bapak Ibu sudah pernah masuk ke situ? Udah? Nah. Tapi makna itu kenapa kok ada talangnya di sini? Berarti itu waktu itu dipikirkan betul bagaimana air supaya tidak ngecembeng di atas. Nah, kadang kalau kita bangun sesuatu rooftop itu enggak kita pikirkan kemana air ini mengalirnya. Ka'bah itu sebenarnya sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Makanya disebut Baitul Atiq, rumah yang paling kuno. Tidak ada rumah yang umurnya lebih tua daripada Ka'bah. Nah, di tahun 50-an pernah terjadi banjir. Ada gambarnya itu di tahun 50-an tuh sampai tergenang Ka'bahnya tuh. Tapi tetap tuh kuat tuh. Ya, qadarullah. Nah, pernah di zaman Nabi Nuh itu ada yang berkurang. Tapi kemudian terjadi renovasi lagi dan alhamdulillah sampai hari ini pun terpelihara. Jadi itulah pembangunan pertama kali mendidik orang tua kepada anaknya untuk bisa meneruskan. Nah, nanti kita sudah tidak ada semua. Siapa yang meneruskan Masjid Al-Jannah itu? Ya anak-anak cucu kita. Memakmurkan itu tidak hanya bana lillahi masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak hanya membangun dalam kondisi fisiknya, tapi juga memakmurkan isinya. Nah, itulah pentingnya gimana nih kita bikin yang bisa memakmurkan masjid kita ini. Nah, salah satunya dengan kajian-kajian ini. Ada juga yang pakai sekarang pakai apa namanya konsumsi ya. Kita beritakan lewat media sosial. Kita mungkin share materinya, lalu kemudian kita anjang sana mungkin dari keluarga-keluarga mungkin ada yang belum tertarik, kita coba untuk ajak. Bagaimana kita mengajak? Memang seperti itulah, Nabi dulu juga begitu. Caranya berdakwah itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada juga yang kemudian terbuka. Semua serba proses. Di mana-mana masjid begitu. Tantangannya adalah bagaimana mengajak orang dari rumahnya ke rumah Allah. Sama dengan orang ngajak haji itu. Itu kalau tidak benar-benar kita ngajak haji itu, ada orang yang kemudian kaya raya, dia bilang,
Aku ki sembayar larang-larang, hotele elek jadi. Nggini adoh jadi. Coba. Itu karena dia ndak punya bekal. Bukan bekal itu yang semestinya. Bukan cerita tentang hotel, bukan cerita tentang akomodasi, konsumsi, bukan itu. Semestinya adalah walibasut taqwa dzalika khair. Bagaimana begitu dia sampai di sana, mulai dari perjalanan, hatinya sudah siap untuk menerima apapun. Makanya Nabi Ibrahim itu walaupun jauh-jauh dari Syam kemudian ke Mekah, itu ya cuman ninggalkan istri sama anaknya itu di tengah padang pasir kayak gitu. Nggak ada fasilitas apa-apa. Makanya dengan Ismail menangis, mulailah manasik itu berjalan. Mulailah adanya tawaf. Bagaimana suaminya menunjukkan ini loh rumah Allah. Hormatilah dengan tawaf. Sa'i mencari air. Dari air mata menjadi air zam-zam. Kalau tidak ada air mata, mungkin tidak ada air zam-zam. Tidak ada kan airnya itu di Safa dan Marwah? Itu ibaratnya kalau orang tua itu mencari rezeki, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Semarang, ke Bandung, ke Jakarta, tapi rezekinya tidak ada di situ. Ternyata rezekinya itu ada di kaki anaknya sendiri. Di kaki anaknya kan? Benar nggak? Lah seandainya Siti Hajar itu tahu kalau di kaki Ismail, ngapain lalu jauh-jauh lari ke Safa Marwah? Ya kan? Tapi Allah berikan fata morgana di situ. Kalau sudah gunung pasir itu terlalu panas, maka kita akan bisa lihat ada seolah-olah ada kilauan di situ, pantulan. Itulah dunia itu, ad-dunya zillun zail. Dunia itu cuman bayangan semata-mata. Baru tahu kita kalau nanti sudah pensiun. Ada pensiun tuh begini tuh ceritanya. Ini bukan nyindir-nyindir yang pensiun lo ya. Ya. Lah iya. Bersyukurlah pokoknya pensiun nggak ada temuan. Nggak ada PPATK yang ngecek. Nggak ada irjen yang membuat kita bermasalah. Itu bikin orang banyak stroke itu gara-gara karena pensiun lalu ada temuan. Iya kan? Nanti ngecek rekening kita lah, ini dari mana alirannya lah. Habislah kita ini. Mestinya di rumah udah tenang-tenang, masuk ke rumah tahanan. Nanti hari raya minta tahanan rumah. Nah, begitulah ya. Jadi bersyukurlah kita ini, makanya banyak-banyaklah mengingat rumah Allah supaya kita tidak masuk rumah tahanan. Nah, itu pelajaran yang berharga. Makanya Nabi itu begitu hijrah ke Madinah, yang dipikir bukan rumah pribadi yang dipikir, bukan, tapi rumah Allah. Apa itu? Berhenti di Kuba. Kuba itu daerah yang terpencil, itu daerah perjalanan, nggak ada masjid, nggak ada apa. Ya perintahlah turun, bikinlah masjid. Maka masjid itu karena nggak ada nama-nama lain, ya sudah diberikan nama desa itu aja, namanya Kuba. Kuba itu bukan nama masjidnya sebenarnya, itu nama desanya. Tapi kalau di Masjid Nabawi memang itu disandarkan pada Nabi. Di Madinah itu namanya setelah dinamai Yasrib. Yasrib itu artinya penyakit. Jadi daerah Yasrib itu karena dulu banyak penyakit di situ, kampung itu disebut dengan kampung penyakit. Nah, kampung penyakit itu namanya Qaryah Yasrib. Nabi tidak suka kalau kampung itu dinamakan Yasrib. Akhirnya Nabi gantilah dengan Madinah. Madinah itu artinya kota yang penuh dengan peradaban yang tinggi. Nabi nggak mau membebani mereka. Kata mereka, ya Rasul di sini aja, ya Rasul di rumahku aja. Istrinya saling berbagi. Jadi istrinya orang-orang di Ansor itu Pak, sama orang-orang Muhajirin diberikan itu. Karena ada mereka yang punya istri lebih dari satu. Berbagi mereka.
rumahnya berbagi, istrinya berbagi, hartanya berbagi, semua berbagi. Tidak ada orang yang terlantar di sana. Akhirnya Nabi pun untuk menjaga marwah Nabi, baiklah kalau gitu aku tidak akan menolak kalian semua, tapi aku akan ikut kemana untaku pergi dan berhenti. Pas berhenti muni wis. Pas berhenti muni. Berhenti ya berarti ya. Udah ya, cukup ya berarti ya. Ah iya, untanya berhenti. Disitulah Pak. Jadi raudhah itu Pak, tempat unta itu berhenti. Nah, baru setelah Nabawi dibangun, Nabi tinggal di sampingnya. Sehingga hadisnya adalah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Rumah Nabi itu di situ loh. Seperti ini saya tunjuk ini. Nah, mimbarnya di sini, yang mimbar yang kecil itu Pak. Ya, karena ada dua mimbar tuh, mimbar lama, mimbar baru. Mimbar lamanya itu yang biasa dipakai rebutan orang tuh sholat di mimbarnya. Nah, sampingnya itu mihrabnya Nabi, mimbarnya Nabi. Mimbarnya yang tangganya 3 itu, yang sekarang dipakai oleh orang-orang di masjid-masjid yang tradisional tuh. Nah itu, so, ada atapnya. Nah, itulah bangunan yang dibangun awal-awal. Nah, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itulah namanya raudhah. Makanya karpetnya hijau. Tapi sekarang semuanya karpetnya hijau. Dulu karpet merah sama hijau untuk tandanya itu. Jadi awalnya Masjid Nabawi itu kecil. Ya berarti sama Al-Jannah ini. Awalnya kecil. Nanti kalau udah jadi semua karpetnya hijau ya. Gitu. Kita tambahnya itu raudhahnya ke sana ini, raudhahnya ini ke sana. Jadi nanti masjid ini mudah-mudahan ke sana. Kalau nanti di samping di depan kita ini ada hidayah dari Allah, siapa tahu kita jadi ke sana. Kita maju ke depan dan pelebaran ke samping, ke kanan juga. Itu kan sudah mulai ya. Mau dipindah ya. Masya Allah. Itu nanti kita gambarnya biar betul-betul maksimal gitu gambarnya. Gambarnya jangan cuma lantai 1 kalau bisa. Lantai 2 sekalian, sehingga nanti dengan apartemen, ada kompartemen, ada PlayStation, ada untuk anak-anak. PlayStation itu untuk ruang anak-anak untuk bermain biar senang. Nanti ada lembaga pendidikannya, ada rumah tahfidznya, kira-kira gitulah ya. Nah, ada mini hospital, ada kan mini hospital, klinik-klinik kalau ada sesuatu gitu. Nah, itulah mudah-mudahan membangun masjid, memakmurkan masjid itu begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kecil hati ya, walaupun masjidnya masih kecil ya, tapi harus semangat karena Nabi dulu juga berangkatnya dari masjid. Mudah-mudahan Masjid Al-Jannah nanti betul-betul suasananya seperti surga. Bagaimana jamaah yang ada di Al-Jannah ini semuanya senang, semuanya gembira, semuanya terdorong untuk ke masjid, dan menjadi masjid ikonik seperti Masjid Jogokaryan, Masjid Al-Asri, Masjid Namiro, masjid apapun, dan nanti kita punya ikon tersendiri. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita, dan semoga kita punya semangat untuk meramaikan masjid ini, dan semoga takmir diberikan kekuatan lahir dan batin. Ya, saya selaku ustadz yang kira-kira udah berapa? Ada 1 tahun ini Pak Yusri. Saya ada 1 tahun. Begitu kita Jumatan perdana dulu. Ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan semangat terus untuk meraih kebaikan Al-Jannah, kebaikan surga yang tinggi, dan cita-cita kita tetap tinggi. Semoga jamaah kita bisa mendukung semuanya, dan terbukti walaupun tanah ini baru aja Allah berikan, dan dalam waktu hitungan jam aja sudah bisa lunas. Mudah-mudahan nanti juga dalam hitungan tidak lama kita bisa mengembangkan masjid ini menjadi masjid yang bermanfaat bagi umat kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah pertemukan kita kembali
dengan Idul Adha, hari raya kurban di bulan Mei, karena insya Allah secara kalender Hijriah itu tanggal 27 Mei, karena sudah 1 bulan ini Dzul Qa'dah ditambahi 10 hari, itulah hari raya. Jadi sangat cepat sekali, karena memang pemberangkatan haji sudah mulai hari Kamis 23 dan 24. Ini untuk yang awal dan gelombang pertama untuk Kota Malang. Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia dan jamaah haji di dunia diberikan kelancaran, keamanan internasional bisa terjamin, semoga tidak ada peluru-peluru yang kemana-mana, dan kita diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.